Sumarsih, ibunya Wawan. Nama lengkapnya Bernardinus Rialino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi I 13 November 1998. Wawan juga menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan. Nah, tragedi Semanggi I itu adalah sebuah pelanggaran berat HAM pada saat mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR RI karena sidang istimewa MPR RI itu akan dipergunakan untuk konsolidasi kroni-kroni Soeharto yang diturunkan dari jabatan presiden oleh gerakan mahasiswa 1998, dan di samping itu juga akan dipergunakan untuk mengesahkan Habibie menjadi presiden. Kemudian Wawan diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno. Hasil otopsinya Wawan dinyatakan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Kemudian saya mencari kesaksian. Banyak orang mengatakan Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Kemudian Wawan hobinya membaca. Ketika Wawan hobinya membaca, Wawan bisa membuat tulisan, bisa membuat artikel yang dimuat di Warta Kampus Atmajaya, dan juga bisa menulis puisi yang puisinya dimusikalisasi oleh Pak Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, dan juga dimusikalisasi oleh orang dari Densu Isopos. Nah, jadi aksi Kamisan ini adalah cara kami bertahan, berjuang, membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, menolak lupa, dan merawat reformasi. Sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 diterbitkan, kami mencari kebenaran dengan audiensi ke lembaga-lembaga terkait, misalnya ke Pom-Dam Jaya, ke DPR RI itu baik dari Komisi Hukum, Komisi 3, kemudian ke fraksi-fraksi di DPR, juga ke pimpinan Dewan, juga ke Komnas HAM, dan juga lembaga-lembaga terkait lainnya. Kemudian terbit Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kami mencari keadilan. Mencari kebenaran sulit, mencari keadilan sulit, karena gerakan mahasiswa 98 itu salah satu tuntutannya adalah tegakkan supremasi hukum. Nah, banyak orang mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itulah kemudian ketika Undang-Undang Pengadilan sudah diterbitkan, diantaranya undang-undang itu diterbitkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia, tetapi kenyataannya Undang-Undang Pengadilan HAM ini dimandulkan oleh DPR RI. Jadi tragedi pelanggaran berat HAM hanya berhasil diselidiki oleh Komnas HAM, terutama yang tragedi 98 dalam berkas penyelidikan Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti itu adalah penembakan para mahasiswa, tragedi 13-15 Mei 98, kemudian penghilangan orang secara paksa. Ini hanya berhenti di tingkat penyelidikan saja. Jaksa Agung selalu menolak, bahkan ketika saya, ibunya Wawan bersama ibunya Yunhab korban Semanggi II menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin atas pernyataannya di dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI yang mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan peristiwa Semanggi II sudah ada kesimpulan DPR tidak terjadi pelanggaran berat HAM, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Kami menggugat Jaksa Agung, kami menang, tetapi kami kalah di tingkat banding karena sejak awal memang pengacaranya Jaksa Agung menggunakan alasan bahwa
surat banding administrasi ke atasan Jaksa Agung yaitu kepada Presiden, kami menggunakan surat terbuka, yaitu surat yang kami kirim kepada Presiden pada setiap aksi Kamisan. Nah, kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM masa lalu. Kami menolak karena kami lebih ingin memperjuangkan tegaknya supremasi hukum dan HAM agar ada jaminan tidak terjadi pelanggaran berat HAM di masa depan. Tuntutannya seperti itu. Nah, mengenai sulitnya ya ini memang negara kita ini adalah masih negara otoriter ya, artinya semuanya kehendak dari penguasa tanpa mematuhi undang-undang yang dibuat baik oleh pemerintah dan DPR. Kalau inspirasi itu ada orang yang, jadi pengalaman aksi Kamisan itu berbeda-beda. Kalau saya sejak April tahun 99 saya sudah turun ke jalan mengikuti aksi damai aktivis perempuan yang diselenggarakan setiap hari Jumat oleh aktivis perempuan. Nah, kemudian aksi itu dibubarkan oleh polisi karena dituduh ditunggangi oleh Gerwani. Gerwani itu Gerakan Wanita Indonesia, underbownya PKI ya, menurut penguasa negara kita. Nah, kemudian pada saat kami rapat mengadakan aksi rutin yang kemudian dikenal dengan aksi Kamisan itu, saya sudah memikirkan kapan kita bubar. Karena pengalaman di tahun 99 itu aksi damai akhirnya dihentikan oleh polisi. Kemudian waktu itu ada konvoi sepeda motor untuk Munir, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kemudian ketika saya menanyakan kapan bubar, akhirnya Mbak Suciwati istri Munir, nanti sama saya Bu. Kemudian Yati Andriani orang Kontas, nanti sama saya Bu. Akhirnya saya mengatakan, jadi nanti aksinya kalau tinggal 3 orang tidak usah dilanjutkan. Tetapi kenyataannya aksi Kamisan ini menginspirasi anak-anak muda di berbagai kota dan bahkan juga di luar negeri. Mereka mengkritisi permasalahan rakyat yang belum diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat ataupun daerah. Kemudian menurut catatan saya sampai hari ini sudah ada 79 kota yang mengadakan aksi Kamisan, ada yang berlanjut, ada yang tidak berlanjut. Tidak berlanjut karena dilarang oleh aparat, ada yang karena yang menyelenggarakan aksi Kamisan itu mereka mempunyai kegiatan yang lain. Oh, bukan simbol. Aksi Kamisan itu mempunyai arah ya, mempunyai arah. Saya sebagai ibunya Wawan, saya ingin menjadikan barometer penegakan hukum dan HAM ini apabila peristiwa penembakan para mahasiswa tahun 98, peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti ini dipertanggungjawabkan di pengadilan HAM ad hoc. Berhasil atau tidak, ya tergantung dari kalian semua, anak-anak muda semua, karena pada saatnya nanti kalian akan memimpin negara ini. Nah, harapan kami, andai kata nanti kalian menjadi presiden, jadilah presiden yang benar-benar mematuhi Undang-Undang Dasar 45, juga mematuhi peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Kalau menjadi anggota DPR, jadilah anggota DPR yang mewakili rakyat, bukan menjadi anggota DPR yang mewakili partai politik. Dan kalau menjadi Jaksa Agung, jadilah Jaksa Agung yang berani menegakkan kebenaran. Itu saja harapan kami. Ya, ini perlawanan damai dan konsisten. Sejak awal kami sudah menyiapkan yel. Yelnya adalah hidup korban, kemudian disambut dengan jangan diam. Ketika menyerukan jangan diam, disambut dengan seruan lawan. Maskot pun kita juga sudah kami tentukan. Maskotnya adalah payung. Payung ini adalah lambang perlindungan.
ketika kami tidak dilindungi oleh penguasa di negara ini, saya percaya kami akan mendapatkan perlindungan surgawi. Sampai kapan Ibu akan melakukan kamisan? Sementara mohon maaf sekali, Ibu itu udah sepuh. Apakah nanti kalau misalkan ini tidak tercapai? Ini banyak anak-anak muda yang akan melanjutkan. Saya percaya karena banyak anak-anak muda yang kemudian mengadakan aksi kamisan di berbagai daerah. Apa Ibu yakin bahwa itu aspirasi Ibu nanti akan Saya yakin bisa diuji. Kamis yang lalu 21 aksi kamisan di daerah, tuntutan perjuangannya sama, yaitu tolak undang-undang TNI, kembalikan TNI ke Barak. Itu yang aksi bulan April tahun 99. Yang aksi damai ibu-ibu yang saya ikuti pertama kali. Ada clippingnya di Kompas. Bapak bisa minta clipping ke Kompas tentang larangan aksi damai bulan April tahun 99 yang diselenggarakan oleh aktivis perempuan. Berarti yang ini nggak ada clear ya? Kalau ini clear, kita bisa lihat bagaimana polisi. Kami memang pernah dilarang, tetapi larangan itu sudah tidak ada lagi karena kami ada di sini. Ada Wakapolsek yang mengatakan demo ini adalah demonya orang benar.